Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman saudara semua, salam sehat, salam kenal sama channel Pak D. Ini saya terapi Pak Haji yang stroke, tangannya lekuk, jarinya ngepel terus, sudah 3 tahun lebih. Tapi tangan lekuknya itu kira-kira sudah 1 tahun mungkin, kurang lebih katanya. Karena dulu tuh nggak lekuk, nggak gegem, sudah bisa buka. Tapi sekarang tuh lekuk lagi. Ya, ini baru mulai saya terapi lagi. Baru habis lebaran ini saya terapi sekali. Karena katanya buat terawih waktu bulan puasa kemarin tuh badannya pada kaku, kakinya juga kaku. Nah ini tangannya itu ngelekuk. Nah ini saya terapi, mulai diterapi lagi. Dulu pernah saya terapi waktu stroke pertama itu, sampai bisa jalan. Setelah bisa jalan lama nggak terapi. Nah ini karena tangannya kaku, kakinya berat. Nah, ini mulai saya terapi lagi. Mudah-mudahan Allah paling sehat, waras, panjang umur yang barokah. Yang nonton maupun yang ditonton, Allah paling kesehatan, warasan, panjang umur yang barokah. Jangan bosen-bosen dulur nonton video saya. Ya ini untuk memperkenalkan, saya terapi udah cukup lama, jadi membantu orang yang membutuhkan. Bukan saya sok pinter, bukan. Saya itu belajar dulur, bikin video ini juga belajar, terapi itu juga belajar. Tapi kalau terapi saya itu saya nggak belajar terapinya dari mana, saya nggak tahu. Tahu-tahu ya membantu orang yang sakit. Ya mudah-mudahan Allah paling sukses kesembuhan. Karena pada dasarnya kalau manusia tuh semua nggak bisa apa-apa, bisanya cuman ya usaha. Yang menentukan tuh Allah. Jadi Allah segala-galanya, Allah yang maha kuasa, yang menentukan. Kita hanya usaha sepol kemampuan kita seberapa, dan Allah lah yang memberi kesembuhan. Tapi orang sakit atau orang apa saja kok nggak mau usaha, itu menyesal nantinya. Ya usaha itu ya, kalau orang sakit ya obat, ya ke dokter, ya terapi seperti ini, itu termasuk usaha. Jadi Allah nggak menyalahkan pada hambanya kalau hambanya sudah usaha. Tapi kalau nggak mau usaha, ya dihukumi matinya, mati sangit nanti kalau nggak mau usaha. Sakit nggak mau berobat, nggak mau apa, pokoknya diem saja, masa bodoh lah, itu namanya nggak mau usaha. Nah itu Allah ya nggak suka, nggak ridho kepada orang yang diem saja itu. Makanya sing-singkan lengan bajumu. Nah itu makanya kita harus bergerak. Hidup itu harus bergerak. Asal napas masih ada di kandung badan, ya kita itu harus bergerak. Kalau kepingin sehat, kita tuh ada 3 yang harus kita perhatikan, yaitu 1 pola makan, pola hidup, pola pikir. Jadi kalau 3 ini kita perhatikan, kita nggak ekstrim, mau usaha, mau ngerem pola pikir kita, pola makan kita rem.
Jadi ibarat kendaraan tuh ya ada remnya. Makan tuh kalau nggak direm ya asal kita mau semua kita makan. Makanya harus direm. Umur kita sudah berapa, tinggal berapa, makannya sudah seperti apa, itu harus kita perhatikan. Jadi di pola makan itu memang kalau masih muda, contoh saya sendiri itu dulu, kalau makan sate 2 piring 3 piring masih ayo. Tapi kalau sekarang ya kan umur kita sudah berapa, nah itu makanya kalau masa iya umur udah 60 ke atas masih makan sate ya kan, nah itulah pola pikir kita juga digerakkan untuk sehat. Sebenarnya manusia itu kan yang ditakutkan sakit, bukan masalah mati. Kalau masalah mati semua orang akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap diri akan mencicipi mati. Jadi mati itu hanya dicicipi, hanya mencicipi saja, nggak mati selamanya, nggak. Setelah mati itu ada perkara yang besar, yaitu setelah mati itu perkaranya malah lebih besar, bukan kecil kayak di dunia ini. Enggak, lebih besar perkaranya. Makanya ya mari kita sama-sama berdoa semoga kita tuh disayangi oleh Allah, dicintai oleh Allah. Bagaimana caranya, dan kita usaha supaya sehat. Sehat itu mahal dulu. Jadi sehat itu sangat mahal. Nah, orang yang bisa merasakan nikmat sehat itu kalau orang sudah sakit. Jadi kalau orang belum sakit ya belum merasakan nikmatnya sehat. Dan itu orang itu bisa bersyukur apa tidak? Kalau bisa bersyukur, makanya sehat itu digunakan untuk ibadah kepada Allah. Utamanya itu ibadah. Orang hidup itu utamanya ibadah. Kalau yang lain-lain itu hanya sampiran, sambilan, tambahan, ya kan? Tapi kebanyakan manusia tuh lupa di dunia ini. Apa yang kewajiban kita itu kadang-kadang kita lupakan. Kewajiban kita apa? Ibadah, toh? Itu kadang-kadang kita lupakan. Tapi kalau sudah sakit seperti ini, nah itu baru merasakan, oh iya ya, dulu waktu saya sehat tuh kok nggak begini, kan? Jadi merasakan penyesalan, dan menyesal tuh di belakang, kemudian bukan di depan. Makanya ya mari dulu jangan lupa kita utamakan ibadah kepada Allah. Kedua, jaga kesehatan. Bagaimana caranya jaga kesehatan? Nah ini mau tak injek dulu. Jadi tangannya, karena lekuk itu tak injek. Jadi bukan yang lekuknya diinjek, enggak. Itu tangannya gegem. Jadi tangannya gegem. Ya, saya lenturkan, saya injek. Memang teori dan praktek saya seperti ini dulu. Tapi orang yang terapi sama saya udah bertahun-tahun itu semua saya injek. Kadang-kadang orang ekstrim ya bilangnya, wah orang sakit kok malah diinjek, ya kan, gitu kan. Pernah ada yang komen seperti itu. Tapi ya alhamdulillah dengan saya injek tidak marah. Alhamdulillah Allah paling kesembuhan yang barokah. Biasanya seperti itu, biasanya. Tapi kalau orang stroke ini kan nggak bisa sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali terapi bisa sembuh. Jadi harus membuka saraf-sarafnya, melenturkan otot-ototnya, dan dinasihati supaya sabar, supaya semangat. Utamanya orang stroke itu ya harus semangat. Kalau semangat mau gerakin diri sendiri, jadi nggak harus digerak
gerakan disuruh orang lain, nah itu insya Allah cepat sembuh, asal mau gerakan sendiri. Ini dulur, video saya ya seperti ini, tapi ya alhamdulillah Allah paring, semua itu Allah yang paring kok. Kadang-kadang cuman kita usap-usap saja Allah paring sembuh, ya cepat sembuhnya itu. Jadi kita nggak harus orang yang pintar. Kalau di zaman saya waktu kecil tuh kalau berobat tuh kan belum ada dokter tuh, adanya cuma mantri, kan? Mantri pun kalau berobat tuh jauh 5 kilo baru ketemu mantri, 5 kilometer. Itu kan nggak ada naik motor, naik kendaraan nggak ada, jalan kaki. Kalau nggak bisa jalan kaki ya digendong, kalau nggak bisa digendong ya dipikul, gotong ke tempat mantri itu. Kalau dulu mantri dipanggil juga nggak bisa karena jalannya nggak bisa dinaik kendarakan karena gunung, ya kan, desa. Ya, tapi alhamdulillah obat itu kebanyakan yang ngambil cuman di kebun-kebun aja sembuh kalau orang dulu tuh. Jadi nggak begitu parah sakitnya. Orang dulu tuh jarang yang parah. Stroke nggak ada, zaman saya kecil tuh stroke nggak ada. Diabetes itu jarang ada. Satu kecamatan belum tentu ada satu, ya kan, orang diabetes tuh. Tapi sekarang tiap RT, tiap RW itu ada orang diabetes, darah tinggi, stroke, itu ada. Itu sekarang. Kalau dulu nggak ada. Zaman waktu saya masih kecil, ya sudah bujangan pun penyakit yang berat-berat tuh paling sakit jantung itu ada. Kalau leper itu juga jarang dengar gitu. Walaupun sekampung saya itu dulu ada yang kena sakit leper tuh satu orang doang. Jadi udah beberapa tahun. Dan orang yang stroke itu juga nggak ada. Udah puluhan tahun tuh nggak ada orang stroke. Ya adanya itu sekarang ini di kampung saya juga ada orang stroke itu ada. Jadi mati separuh itu ada. Kalau dulu paling penyakit tuh waktu saya kecil tuh penyakit koreng, sakit malaria, itu saja yang ada tuh, yang merambak itu ya, sakit koreng, gatel, ya kan, kadang-kadang terus sama malaria. Nah malaria itu obatnya juga gampang dulu. Ini cerita sedikit dulu sambil lihat video kita. Nah ini santerapi Pak Haji ini ditunggu cucunya tuh, cucunya lagi main karena bapak ibunya kerja dia, jadi itu ikut neneknya, ikut mbahnya nungguin sambil, yang penting namanya anak-anak segitu kan, yang penting nggak nangis, ya udah suruh gambar, suruh apa kan itu. Lah ini sambil santerapi mbahnya nih, mbah kakungnya ini. Monggo kalau yang demen nonton sambil buat hiburan biar sehat, yang nonton video saya doakan sehat, waras, panjang umur yang barokah, rezekinya yang geletek, lancar dan barokah. Mudah-mudahan Allah paring. Semua itu kita hanya doa, Allah yang menentukan, yang memberi. Salam sehat dulur, salam sehat, salam kenal sama channel Pak D. Tolong di, nah ini tak suruh gerakan kakinya, masih agak berat kan tuh, diangkat aja masih agak berat, tapi itu jalan udah bisa, sholat udah biasa sambil berdiri. Salam sehat, salam sejahtera, jangan bosen, tolong di share ke saudara, teman, kenalan kita, bagikan, siapa tahu ada manfaatnya, karena
utamanya itu ya doa. Jadi doa dan usaha. Makanya saya doakan yang nonton video saya selalu sehat, waras, rezekinya banyak, diledek, lancar, panjang umur yang barokah. Yang nonton maupun yang ditonton diberi sehat, waras, panjang umur yang barokah. Karena kalau orang sehat tuh enak, nikmat, makan apa saja enak, kan? Makan tiwul ya enak. Apa tiwul? Tiwul tuh ya tiwul. Sego jagung ya enak, sego beras ya enak, kan? Semua enak kalau orang sehat. Tapi kalau orang sakit ini yang dipantang nih, es nggak boleh, kopi nggak boleh, kan? Kalau udah stroke ini ya jangan minum kopi, jangan, harus diperhatikan. Oke dulur, ya, banyak terima kasih banyak yang nonton dengan rela, suka hati, senang, ya. Orang senang itu bikin sehat dulur. Makanya ayo senang, hatinya disenangkan hati kita biar sehat. Kalau sehat tuh nikmat, kalau sakit kurang nikmat, ya toh. Iya, orang mau ngapa-ngapain susah kalau orang sakit itu. Ini saya terapi pundaknya, dadanya, karena di situ itu tempatnya oksigen masuk lewat leher. Aku tak suruh gerakkan tangannya, udah digerakkan tapi masih kaku. Ya mudah-mudahan Allah nanti cepat paring kesembuhan yang barokah dulur. Nih, memang orang stroke itu kadang-kadang banyak yang putus asa. Makanya jangan putus asa, harus semangat. Itu yang bikin sehat, semangat dulu. Orang sehat pun harus semangat. Jangan nongkrong aja, happy aja, jangan. Badan kita gerakkan biar sehat. Kalau darah lancar, penyakit buyar. Kalau kita nongkrong aja, darah tuh beku. Jadi penyakit ya beku. Makanya supaya penyakit buyar, kita harus gerak apa saja, olahraga kayak apa, semua digerakkan. Sing-singkan lengan baju, angkat kakimu, maksudnya kerja gitu loh ya, kerja apa saja, jangan menganggurkan diri. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.